Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oi, oi, oi. Terima kasih. Datang. Sebelum kita belajar, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya. Dan teman-teman, sebelum kita bernyanyi, mari kita bernyanyi hari ini harinya 1, 2, 3. Harinya Tuhan, hari kita bersuka cita, hari ini harinya Tuhan, hari kita bersuka cita, hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Amin. Selamat pagi, silakan. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, dengarkan nama-namanya. Andriel dulu, Agus Damai dulu, Berkat Palu, Arfid dulu, Yevan Al-Tafnaan. Berarti hadir semua. Baik, pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk belajar kembali, bertemu kembali materi yang sudah kita pelajari selama ini. Sebagai judul materi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pelajaran IPS, mata pelajaran IPS. Topik materi kita pada pagi hari ini adalah sumber alam. Sumber daya alam. Apa? Di materi sebelumnya pasti anak-anak kami sudah tahu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Siapa yang tahu namanya sumber daya alam? Andien, apa itu pengertian sumber daya alam? Berarti Lupa. Ingat-ingatlah. Ingat-ingat itu dong, oke? Jangan lupa itu. Apa? Berarti kembali Ibu beritahu pada materi ini agar anak-anak kami tidak lupa. Berarti Ibu mengingatkan pada pagi hari ini, Andien, bahwa pengertian sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, berarti memenuhi kesejahteraan manusia itu yang namanya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam ini, hubungan sumber daya alam ini banyak sekali kegunaannya.
adalah lingkungan yang memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi. Nah, banyak pengaruhnya bagi kehidupan manusia pada saat ini yang namanya sumber daya alam ini. Yang pertama di situ adalah ketergantungan pada lingkungan. Ketergantungan pada lingkungan. Seperti contoh di situ adalah kondisi lingkungan. Kalau seandainya baik lingkungan, tidak baik lingkungan, berarti dipengaruhi. Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Manfaatnya sumber daya alam dapat memiliki dampak negatif dan positifnya terhadap lingkungan. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Apa nih, Pak? Dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Meningkatkan kesejahteraan manusia. Itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalau kita tidak menjaga sumber daya alam lingkungan, berarti terjadi yang namanya kerusakan. Kalau kita menjaga yang namanya lingkungan itu tidak menyebabkan kerusakan atau yang lain, berarti terjadi yang namanya keamanan dalam lingkungan. Iya kan Andrea? Pasti terjadi yang namanya kenyamanan lingkungan, sehingga kalau kita bisa menjaga yang namanya keamanan lingkungan itu berarti sangat mempengaruhi yang namanya iklim. Tahu iklim? Yang namanya cuaca. Ada istilah namanya ini, ada cuaca baik dan ada cuaca buruk. Kalau musim hujan dikatakan cuaca buruk. Kalau yang namanya cuaca kemarau itu dikatakan bagus. Cuaca bagus. Keempat di sini adalah Joyce. dalam pengelolaan sumber daya alam sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apa gunanya di situ? Kalau baik pengelolaannya, sehingga membuat lingkungan nyaman, tentram, apalagi kita manusianya yang ada di atasnya adalah hidup sehat. Jika kita menyebabkan Lihat di depan. nyaman kita, yang terjadi akhir-akhir ini karena musim hujan terjadi namanya kelongsoran. Bisa jangan kita kerusakan jika cuacanya tidak baik. Itulah salah satu yang namanya manfaat sumber daya alam ini. Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih pertanyaan. Ada kerja kelompok. Silakan buat kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Baik, terima kasih. Kelompok 2.
juga yang salah. Semua jawaban itu sangat berguna. Semua jawaban itu sangat berguna bagi anak-anak kami. Baik, pada mata pelajaran ini kita melanjutkan. Pada pelajaran ini tujuannya sumber daya alam ini. Tidak ada yang menulis. Tujuannya bagi kehidupan kita adalah dalam mengelola sumber daya alam penting untuk kepentingan mempertimbangkan aspek lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, bukan putus-putus. Berarti harus menjaga kelestarian dengan berkelanjutan. Jangan hanya besok dijaga, hari ini besok kita rusak. Dan itu, apakah orang lain? Mulai dari diri kita sendiri. Kesimpulannya adalah dalam materi kita ini adalah dengan demikian mari kita menjaga, mari kita memahami, menjaga kelestarian lingkungan dengan penuh semangat. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, kita langsung berdoa. Tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu, sumber daya alam, dan segala masalah pelajaran yang disebutkan oleh Ibu Guru pada hari ini, pada pagi hari ini kepada anak kami Tuhan. Tuhan yang selalu mengingatkan mereka, menanamkan di dalam hati mereka sehingga menjadi bekal mereka di masa-masa yang akan datang. Dan kami berpisah-pisah pada saat ini, Tuhan menolong kami, yang menjaga kami, dan setelah itu nanti kami menunjukkan bagi pelajaran kami, Tuhan selalu menuntun kami. Di dalam nama Yesus